memprediksi kawasan Jabodetabek berpotensi mengalami curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan juga angin kencang antara 31 Oktober hingga 6 November mendatang. Akibat perubahan iklim secara global, hujan ekstrim dapat terjadi di mana saja. Warga Jakarta diharapkan dapat selalu mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir dan terutamanya mereka yang tinggal di kawasan yang kerap mengalami banjir di musim penghujan. Di Jakarta Barat ada 4 wilayah yang rentan mengalami banjir tahun ini. Salah satunya di Kelurahan Duri Kosambi, tepatnya di RW 4, 5, dan 6. Permukaan tanah di kawasan ini lebih rendah dari bibir kali, sehingga saat kali meluap, air membanjiri rumah warga. Banjirnya dalam ya saya aja nggak pernah kelap kali ya kalau saya. Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah telah memperbaiki saluran drainase dan meningkatkan permukaan tanah. Ini ada perubahan semenjak ada perbaikan saluran air ya. Kita kemarin aja waktu yang kemarin hujan gede itu kan beberapa hari seharian tuh ya. Alhamdulillah, maksudnya nggak tergenang gitu di jalanan. Namun upaya ini dinilai warga belum maksimal. Yaitu tadi harus dibikinin penyedotan pintu air yang lebih besar dan semacam pompa ya, belum ada pompa besar. Ya selama ini kita udah ajuin ya, cuma mungkin belum direspon aja. Menurut Pemprov DKI Jakarta ada 3 ancaman musim hujan di ibu kota. Pertama, banjir akibat luapan air di pertemuan 13 aliran sungai di selatan Jakarta. Lalu hujan ekstrim di dalam kota, serta banjir rob di utara Jakarta. Hingga Senin siang, BPBD DKI Jakarta melaporkan pantauan tinggi muka air di 12 pintu air berada di level siaga 4. Sedangkan pintu air Pasar Ikan pada pukul 11 siang sempat dilaporkan berada di level 2. Adapun ketinggian muka air ini dinilai tidak beresiko banjir. Sejumlah antisipasi telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan perakiraan cuaca BMKG. Ketika bulan Februari kemarin, ketika terjadi hujan melampaui kapasitas daya tampung kita, lalu terjadi otomatis genangan dan banjir, maka target untuk bisa mengeringkan itu bisa tercapai. Kenapa? Karena semua sumber daya dikerahkan. Ketika sebuah kawasan tergenang, biasanya bisa sampai 3-4 hari. Di hari-hari itu semua damkar dikerahkan, kemudian pompa mobile dikerahkan, bahkan tangki penyiraman air dikerahkan untuk menarik, dan itu jadi surutnya bukan semata-mata karena gravitasi, tapi surutnya karena ditarik oleh pompa. Nah, itu semua memerlukan manajemen, itu semua memerlukan skenario. BMKG memperkirakan pada awal Desember curah hujan di ibu kota akan meningkat hingga 100% akibat La Nina. Masyarakat, terutamanya yang tinggal dekat aliran sungai, diharapkan dapat memantau tingkat muka air melalui laman bpbd.jakarta.go.id/water level. Tim Liputan CNN Indonesia.